Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar tentang hak dan kewajiban kita bertetangga. Baik, kita baca bersama-sama ya. Sudah siap di rumah dan di kelas? Siap ya. Baik, ikuti Pak Hamid terus nanti diteruskan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ingin lingkungan bersih. Yuk. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukan dengan cara yang santun. Baik, coba sebelum nanti kita menuliskan masalah dan penyelesaiannya, coba kita garis bawahi dulu. Yang termasuk masalah itu yang mana, terus cara menyelesaikan masalahnya yang mana. Kita lihat lagi yang sudah kita baca tadi. Ini kan temanya tentang lingkungan ya. Lingkungan ini ada masalah yaitu lingkungan yang tidak masalahnya akan kita lihat di sini apa, yaitu tentang lingkungan bersih. Kalau paragraf pertama udah kelihatan belum masalahnya di sini? Edo sedang duduk di depan rumahnya, ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Ini masalah bukan ya? Anak itu ingin mencoret-coret tembok rumah tetangganya. Ini masalah bukan? Masalahan ya. Nah, jadi ini adalah suatu masalah. Nanti akan kalian tuliskan. Jadi kalau bisa kalian garis bawahi biar nanti tinggal nyari saja yang sudah digaris bawahi, tinggal ditulis gitu ya. Ini satu. Silakan boleh di garis bawahi di buku tema boleh. Nah, di garis bawahi. Pakai pensil ya, jangan pakai bolpen. Itu satu ya, masalah. Terus tadi ada masalah dan penyelesaian masalah. Terus yang ini apakah penyelesaian masalah atau bukan? Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Ini termasuk penyelesaian masalah bukan? Ya. Jadi yang warna biru yang Pak Amit coret ini adalah masalahnya. Kemudian yang warna merah, yang warna hijau ini adalah penyelesaian masalah. Dari Edo mengingatkannya dengan santun itu termasuk penyelesaian masalah. Sampai coret tembok. Ada yang tahu nggak masalah itu apa toh sebenarnya? Masalah itu apa? Ada yang tahu nggak masalah itu apa kira-kira? Masalah itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak kita harapkan. Itu adalah masalah. Ya, sesuatu yang tidak kita inginkan tapi itu terjadi. Nah, itu masalah. Ya. Jadi di sini masalahnya adalah anak yang ingin mencoret-coret tembok atau anak yang mencoret-coret tembok itu kan masalah toh. Kalau pengennya kita namanya tembok ya bersih, terus enak dipandang kalau bersih. Tapi kalau misalkan coret-coret ngawur gitu pasti nanti akhirnya nggak enak dipandang mata, kemudian terlihat terlihat sumpek kalau dilihat.
Nah, makanya itu adalah sebuah masalah. Nah, ketika ada sebuah masalah, maka di situ ada yang namanya penyelesaian masalah atau istilah lainnya adalah solusi. Nah, solusi. Solusi itu adalah penyelesaian masalah. Sama dengan penyelesaian masalah, solusi. Jadi ada masalah, ada penyelesaiannya. Tapi kalau nggak ada penyelesaiannya, nanti akhirnya masalahnya terus berkembang. Akhirnya nggak selesai-selesai. Misalkan di sini hari ini selama pandemi itu kan kita masalahnya adalah susah untuk belajar ya, karena tidak terkondisi. Di rumah mungkin karena mungkin orang tua sibuk bekerja, akhirnya kita yang seharusnya setiap hari, tiap pagi itu belajar, akhirnya tidak belajar. Itu masalah toh? Nah, dengan adanya PTMT ini hari ini, nah itu artinya itu bisa menjadi penyelesaian masalah. Jadi hari ini orang tua bisa bekerja toh, kalian belajar di kelas, ya toh? Nah, terus yang tadinya harus mendampingi kalian belajar di rumah, akhirnya orang tua bisa bekerja di tempat kerjanya. Terus kalian juga bisa belajar di sekolahan dengan nyaman. Nah, itu artinya dengan adanya pertemuan tatap muka terbatas ini menjadi bagian dari solusi. Jadi penyelesaian masalah dari masalah-masalah yang selama ini kalian hadapi, yaitu masalah belajar di rumah. Kita kembali lagi ke buku kalian. Tadi ada masalahnya udah ketemu ya. Masalahnya adalah anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangga. Kemudian penyelesaian masalahnya adalah Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Nah, di situ sebenarnya ada solusinya adalah mengingatkan, itu termasuk solusi juga ya. Terus tidak cukup dengan mengingatkannya juga harus santun. Oke, harus santun, nggak boleh teriak, nggak boleh marah. Itu artinya santun. Ya. Niat kita mungkin sebenarnya mengingatkan itu baik, tapi karena dilakukan dengan cara yang tidak santun, akhirnya yang diingatkan malah ikut marah. Begitu. Jadi ketika mengingatkan juga harus hati-hati. Baik, coba untuk yang paragraf kedua, yang masalah yang mana, terus penyelesaian masalahnya yang mana. Ini apakah masalah? Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Masalahnya apa ini? Iya, masalahnya adalah membuang sampah sembarangan. Kira-kira akibatnya apa kalau misalkan musim hujan seperti ini? Banjir. Oke, makanya perlu diingatkan. Oke, jadi penyelesaian masalahnya adalah diingatkan. Dengan cara apa? Dengan cara yang santun. Nah, ini penyelesaiannya masalahnya dari ini. Penyelesaiannya masalahnya dari dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah penyelesaian masalah. Sudah ketemu, tak ulangi. Masalahnya adalah Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Ini adalah masalah. Kemudian penyelesaian masalahnya mulai dari dengan santun Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah penyelesaian masalah. Oke, sudah dititeni, sudah digarisbawahi. Digarisbawahi terus ditandai penyelesaian masalah, pakai kode juga bisa. Penyelesaian masalah dikasih kode P. Terus P apa ya? Terus masalahnya dikasih kode M. Nah, itu juga bisa. Baik, terus selanjutnya, paragraf selanjutnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Pengen lingkungan tempat tinggalnya bersih.
ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Oh, ini enggak ada masalahnya enggak di sini? Ini keinginan ya, keinginan ingin bersih, ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukan dengan cara yang santun. Nah, ini terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, setidaknya untuk masalah dan penyelesaian masalahnya ada di paragraf 1, 2, sama 3 itu. Terus mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Baik. Yeah.